Saya Pendeta Santiani Manurung dalam program Info dan Opini. Kami akan sampaikan kepada Anda tulisan dari Profesor Ariel Herianto yang ditulis di harian Kompas berjudul Indo. Secara hukum, masyarakat kolonial Hindia Belanda dibagi dua. Ada dua lembaga pengadilan berbeda untuk masing-masing. Pertama, keturunan Eropa dan bangsa-bangsa tertentu yang statusnya disetarakan, termasuk Jepang, Turki, dan Siam. Kedua, warga pribumi dan mereka yang disetarakan, termasuk Timur Asing, misalnya peranakan Tionghoa dan Arab. Masyarakat jajahan dikelola berdasar sebuah fiksi, yakni identitas ras. Oleh karenanya ada aturan membatasi perilaku seks, pernikahan, dan akta keturunan. Namun dimanapun kegiatan seks warga tak mungkin sepenuhnya dikendalikan negara. Hukum kolonial jadi amburadul. Masyarakat kolonial lebih majemuk, berwarna-warni ketimbang yang diwacanakan sejarah nasional Republik Indonesia. Strategi negara kolonial juga digagalkan kebijakan yang bertolak belakang. Sejak abad ke-17 berpuluh ribu pria Eropa dikirim ke Hindia Belanda yang kemudian bernama Indonesia. Akan tetapi wanita Eropa dihambat masuk Hindia Belanda selama 200 tahun berikutnya. Pria Eropa didorong hidup bersama wanita pribumi, mirip suami istri tanpa nikah resmi. Keturunan mereka kita kenal sebagai Indo. Anak Indo hanya dapat menikmati status sebagai warga Eropa apabila diakui resmi oleh ayah mereka. Namun mereka juga warga pribumi dan keturunan Timur Asing bisa mengajukan permohonan status disetarakan Eropa. Banyak yang berhasil. Di kalangan sesama pribumi ada perbedaan kelas sosial. Juga di kalangan kulit putih. Walau berstatus Eropa, banyak keturunan Indo hidup miskin di kampung pribumi. Mereka tidak pernah ke Eropa dan tak bisa berbahasa Eropa. Bukan kebetulan pelopor gerakan antikolonialisme terdiri dari lapisan elit di kalangan peranakan Indo dan Tionghoa. Ini bukan soal ras, melainkan kelas sosial, walau keduanya berkait. Kepentingan kelas mereka bentrok keras dengan kebijakan negara kolonial. Media cetak berbahasa Belanda dan Melayu di Hindia Belanda didominasi peranakan Indo dan Tionghoa sejak abad ke-19. Awalnya yang mereka perjuangkan bukan kemerdekaan nasional, melainkan kebebasan berdagang dan kemerdekaan berpendapat. Berkali-kali mereka didenda atau dipenjara karena publikasi mereka menjengkelkan pemerintah. Lama-lama mereka sadar perlunya organisasi politik dan hak-hak berpolitik. Sejak abad ke-19, kelas menengah Indo mencita-citakan kemerdekaan bagi keturunan Indo, disebut Indiërs atau Indih, yang lahir dan besar di Hindia Belanda. Mereka ingin merdeka dari kerajaan Belanda, juga bebas dari dominasi pegawai Belanda totok yang dianak emaskan pemerintah kolonial. Waktu itu belum ada yang mencita-citakan Indonesia merdeka. Tahun 1900 elit Tionghoa mendirikan Tionghoa Hui Quan atau disebut THHK sebagai organisasi swasta dan modern pertama di Hindia Belanda. THHK membuka sekolah modern berbahasa Inggris karena kaumnya dihambat masuk sekolah untuk warga Eropa. Bukan kebetulan pelopor istilah Indonesia di media untuk menggantikan Hindia atau Indis adalah koran milik peranakan Tionghoa yakni Sinpo. Lagu Indonesia Raya pertama kali disebarkan tercetak lengkap dengan notasinya oleh Sinpo. Bukan kebetulan partai politik yang pertama menuntut kemerdekaan Indonesia, Indih Party, tahun 1912 dipimpin jurnalis Indo bernama Douwes Dekker yang mengajak Suwardi Suryaningrat atau disebut Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo sebagai rekan utama seperjuangan. Yang pertama jurnalis Jawa yang banyak bergaul dengan aktivis Indo. Yang kedua menikahi gadis Indo.
Sejak awal, Dekker merancang Indih Parti sebagai partai nasionalis lintas ras dan lintas agama. Tak semua Indo sependapat. Tahun-tahun sebelumnya terbentang sejarah panjang perdebatan di kalangan jurnalis Indo yang rindu merdeka dari kolonialisme Belanda. Sebelum dan sesudah Budi Utomo berdiri tahun 1908, mereka berdebat apakah elit Tionghoa dan pribumi layak diajak ikut perjuangan politik yang mereka rintis. Berusia 6 bulan, Indih Parti dibubarkan pemerintah kolonial. Pimpinannya dihukum pengasingan. Semua terjadi tanpa proses peradilan. Pemerintah khawatir jika partai ini diberi angin, bahaya ekstremis Islam akan menjadi-jadi. Menimbang suksesnya kebangkitan Sarekat Islam tahun 1912. Nama-nama yang disebut di atas tidak mewakili warga etnis mereka. Setiap kelompok etnis itu majemuk dan terbelah-belah. Akan tetapi ada gejala umum yang global. Di banyak tanah jajahan, keturunan Indo, ayah Eropa dan ibu pribumi menonjol dalam kebangkitan nasionalisme. Juga elit peranakan lain misalnya Tionghoa. Di Amerika Latin dan Filipina, keturunan mereka hingga kini berada di puncak-puncak lembaga politik sejarah. Kepeloporan mereka tercatat resmi. Yang terjadi di Indonesia sebaliknya. Revolusi kemerdekaan memakan banyak korban, termasuk ratusan ribu warga sipil keturunan Indo. Setelah Indonesia merdeka, sejarah nasional terpusat pada kisah hebatnya pahlawan pribumi. Kepeloporan Indo secara umum dalam politik, media, ataupun berbagai bidang lain nyaris lenyap dari perhatian publik. Rasisme kolonial berlanjut dengan menukar ras yang dimuliakan. Warga Indo dianggap kurang Indonesia, hanya wajah Indo yang laris di film dan iklan. Ketika terjadi ledakan produksi film komersial berlatar sejarah kemerdekaan, tak ada protagonis peranakan Indo atau Tionghoa. Sesekali mereka tampil selintas, biasanya sebagai tokoh jahat. Jasa Dewis Dekker dan Indih Parti diakui resmi oleh pemerintah Republik Indonesia. Beberapa keturunan Indo menjadi tokoh nasional di berbagai profesi hingga kini. Namun agaknya tak ada komunitas Indo di tanah air yang terhimpun dalam organisasi dan berkiprah secara publik. Komunitas peranakan Tionghoa, Arab dan India di tanah air ataupun negara tetangga giat merayakan warisan leluhurnya. Komunitas keturunan Indo dari Indonesia yang kini hidup di Eropa, Amerika dan Australia giat merayakan tempo dulu kakek neneknya. Generasi muda keturunan Indo di tanah air sendiri mungkin kurang kenal atau kurang peduli sejarah dan zaman emas leluhur mereka. Indonesia diberkahi kemajemukan. Sayang kemajemukan itu sering disangkal atau dihapus. Juga diabaikan mereka yang mempromosikan anti-kolonialisme, kemajemukan nasional, dan toleransi. Sahabat, demikian tulisan dari Profesor Ariel Heryanto. Jika berkenan, Anda bisa membagikan tayangan ini dan mengklik tulisan subscribe dan menekan simbol lonceng untuk mendapatkan tayangan terkini dari channel YKBGKI TV. Terima kasih dan sampai jumpa.